Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya di sini sebagai selaku moderator akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu atau dengan judul tujuan, bukti, dan kertas kerja audit. Yang dimana kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Nurmaya Ade Kresna Ayu dengan NIM A1C021128, dan yang kedua ada Putri Rahayu Fitriani dengan NIM A1C021134, dan yang ketiga sekaligus yang terakhir Rama Aditya Yunanda dengan NIM A1C021136. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu kita akan berlanjut ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau oleh teman saya juga, teman kita, yaitu Putri Rahayu Fitriani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan membacakan materi mengenai tujuan audit dan bukti audit. Materi pertama yaitu tujuan audit. Sebuah bisnis atau perusahaan melakukan audit pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan ulang. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan memiliki tujuan agar audit dapat memberikan bantuan pada bisnis atau perusahaan sehingga bisa semakin berkembang selanjutnya. Dalam melakukan audit, auditor melakukan pemeriksaan pada hal-hal seperti kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, pengungkapan, hingga pisah batas atau cut-off. Sebagai kegiatan yang memiliki dampak yang sangat besar, audit mampu memberikan pengaruh kepada bisnis atau perusahaan dalam melakukan pengambilan kebijakan dengan tepat dan akurat. Oleh karena itu, bisnis atau perusahaan yang memiliki data yang lengkap dan akurat sangat berpotensi untuk dapat maju dan berkembang. Hal itulah yang membuat audit menjadi sangat penting, sehingga bisnis dan perusahaan dapat memiliki dan menggunakan data yang tepat, sehingga meminimalisir adanya pengambilan kebijakan yang asumtif atau tidak mendasar. Selain itu, tujuan audit bagi laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat tercerminkan pada opini audit. Selanjutnya materi kedua yakni bukti audit. Menurut SA 580, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam mengambil kesimpulan yang mendasari opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Bukti audit laporan keuangan terdiri dari dua. Yang pertama, ada bukti pembukuan atau accounting record seperti jurnal, buku pembantu, dan buku besar atau file transaksi dan file induk. Yang kedua, ada bukti pendukung atau corroborating information seperti bukti transaksi dan bukti pendukung pembukuan yang lain. Selanjutnya, prosedur untuk memperoleh bukti audit. Sebagaimana yang diharuskan dan dijelaskan lebih lanjut dalam SA 315 dan SA 220, bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan yang pertama ada prosedur penilaian risiko, yang kedua ada prosedur audit lanjutan yang mana prosedur ini terdiri atas pengujian pengendalian yang ketika diharuskan dalam SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Kemudian, cara mengukur kualitas bukti audit. Yang pertama ada relevansi. Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya ketika yang ingin diaudit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada. Yang kedua ada sumber perolehan bukti. Asal peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit. Informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik pasti dapat lebih dipercaya. Terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan, inspeksi, dan sejenisnya tentu lebih dapat dipercaya.
Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Dalam audit keuangan, ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas. Terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh. Ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak. Yang terakhir itu objektivitas. Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Cara menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif, yaitu dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prosedur audit. Prosedur audit dalam proses evaluasi, yang pertama adalah perjanjian audit atau perikatan. Hal pertama sebelum melakukan audit adalah membuat kesepakatan antara pihak auditor dengan perusahaan. Jadi, pada awal perjanjian, perusahaan akan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Nantinya, auditor akan melakukan proses audit sehingga mendapatkan output sesuai arahan perusahaan. Arahan perusahaan dalam hal ini adalah jenis audit yang diinginkan. Apakah audit keuangan, kinerja, dan yang lainnya. Jangan sampai yang diinginkan audit kinerja, namun yang dikeluarkan hanya audit keuangan. Yang kedua, mempelajari kondisi atau sistem perusahaan. Proses selanjutnya adalah melakukan perencanaan bagaimana proses audit akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena sistem di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berbeda. Sehingga dalam proses ini, auditor bisa mempelajari sistem yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya, baru menentukan bagaimana proses audit akan berjalan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Selain mengetahui bagaimana sistem perusahaan tersebut, saatnya untuk melakukan pengumpulan data. Auditor berhak untuk mendapat dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan untuk melancarkan proses audit. Biasanya, auditor akan meminta beberapa pihak dari perusahaan untuk memberikan dokumen terkait. Yang keempat, pengamatan. Selain melakukan pengumpulan data, salah satu prosedur audit adalah melakukan pengamatan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui prosesnya secara langsung dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini biasanya dilakukan beberapa kali atau random check. Yang kelima adalah pengujian informasi. Proses pengumpulan data dan pengamatan merupakan dua proses terlama dalam proses audit. Biasanya proses ini memakan waktu 50% dari total waktu audit itu sendiri. Karena mengumpulkan data merupakan proses yang penting untuk proses pengujian informasi. Data-data yang telah terkumpul harus disusun dan diuji untuk dianalisis kemudian. Jika ada yang aneh dalam data atau hasil analisa akan dicatat dan disampaikan pada hasil audit. Dalam proses ini, auditor harus jujur dan detail dalam melakukan analisa. Hal ini bertujuan agar tidak sampai terjadi kesalahan dalam hasil audit. Yang keenam, mendapatkan hasil. Jika hasil pengujian telah selesai, maka auditor akan mendapatkan hasil dari proses audit. Namun, sebelum hasil tersebut disampaikan ke perusahaan, auditor harus mengecek kembali hasil audit. Pastikan hasilnya sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, yaitu menyampaikan hasil ke perusahaan. Prosedur audit selanjutnya adalah menyampaikan hasil audit ke pihak perusahaan. Apapun hasilnya, baik maupun buruk, akan disampaikan ke pihak perusahaan. Temuan yang aneh atau tidak sesuai dengan prosedur juga harus disampaikan untuk menjadi evaluasi perusahaan. Biasanya pada proses ini juga akan dilakukan konfirmasi ke pihak perusahaan mengenai hasil temuan yang dirasa tidak sesuai. Namun proses perbaikan hasil audit tetap ditentukan setelah periode tertentu. Dan yang terakhir adalah evaluasi perusahaan. Untuk kondisi tertentu, jika dalam proses audit ditemukan beberapa temuan, perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Proses perbaikan biasanya 2 minggu atau tergantung jenis audit yang dilakukan. Jika dalam proses tersebut ada perbaikan, maka dapat mengubah hasil akhir audit. Namun sebaliknya, jika tidak, maka akan mempengaruhi ke nilai audit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Nurmaida Kresnaya atas pemaparan materinya. Teman-teman semuanya, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu keras kerja. Dan teman-teman, keras kerja audit mengacu pada dokumen yang disiapkan atau yang digunakan oleh auditor sebagai bahan dari bagian
sebagai bagian dari pekerjaan mereka seperti itu. Dokumen-dokumen tersebut termasuk meringkas bisnis klien, alur proses bisnis, program atau prosedur audit, dokumen atau informasi yang diperoleh dari klien, dan dokumen pengujian audit. Kertas kerja audit terkadang juga bisa disebut sebagai dokumen audit. Dokumen-dokumen ini adalah bukti yang mendukung auditor untuk membuat kesimpulan mereka atas laporan keuangan. Misalnya, seorang auditor memiliki pekerjaan dengan klien untuk mengaudit laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya, untuk jenis-jenis kertas kerja audit. Yang pertama ada program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit yang ditunjukkan untuk setiap audit dengan elemen tertentu. Prosedur audit yang dimaksud adalah instruksi rinci dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang perlu diperoleh dalam proses audit seperti itu. Terus yang kedua atau yang berikutnya ada neraca percobaan bekerja. Neraca saldo kerja adalah daftar yang berisi berbagai saldo akun dari buku besar pada akhir tahun yang diperiksa pada akhir tahun sebelumnya. Kolom penyesuaian, reklasifikasi yang diusulkan oleh auditor, serta berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan. Berikutnya ada ringkasan jurnal penyesuaian. Saat memproses audit, auditor mungkin menemukan kesalahan dalam laporan klien. Oleh karena itu, auditor dapat membuat draft jurnal penyesuaian yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat jurnal reklasifikasi untuk elemen yang tidak memiliki kesalahan dalam catatan klien. Selanjutnya ada jadwal utama atau yang bisa dibilang jadwal induk, adalah kertas kerja audit yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk berbagai akun terkait. Jadwal induk juga digunakan dalam menggabungkan berbagai akun dalam buku besar umum yang serupa, yang saldo totalnya akan disajikan dalam laporan keuangan satu jumlah seperti itu. Selanjutnya ada jadwal pendukung. Kertas kerja pendukung juga diperlukan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang telah dikumpulkan. Jadwal pendukung juga perlu menyajikan berbagai kesimpulan yang telah dibuat oleh auditor. Baik teman-teman semuanya, kita berlanjut ke fungsi kertas kerja audit. Ini ada banyak macamnya ya. Yang pertama ada memberikan bukti atas pekerjaan audit yang dilakukan, berfungsi untuk mendukung opini auditor. Selanjutnya ada membantu dalam perencanaan dan kinerja audit, membantu dalam pengawasan dan review pekerjaan audit, merekam dan menunjukkan pekerjaan audit, merencanakan waktu dan luas prosedur audit yang akan dilakukan, menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang diperoleh, standarisasi kertas kerja untuk meningkatkan efisiensi audit, memfasilitasi pendelegasian pekerjaan sebagai sarana untuk mengontrol kualitasnya, dan yang terakhir adalah memberikan bimbingan kepada staf audit sehubungan dengan cara memeriksa jadwal. Mohon maaf, ada lagi, yaitu meningkatkan tanggung jawab dari para anggota staf. Dan yang terakhir, ini yang benar-benar terakhir nih, bertindak sebagai bukti di pengadilan ketika tuduhan kelalaian diajukan terhadap auditor. Baiklah teman-teman semuanya, kita berlanjut ke pentingnya kertas kerja audit. Mengelola kertas kerja audit dengan baik merupakan bagian dari pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa auditor itu sendiri telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor mungkin juga akan ditinjau oleh otoritas lokal untuk menilai kualitas pekerjaan audit. Kertas kerja audit juga membantu auditor mengatasi masalah dan membantu mereka menilai apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan kualitas. Auditor diharuskan untuk mengambil tindakan sesuai standar untuk memastikan bahwa semua dokumen audit yang memadai dan sesuai dapat diperoleh, dan mereka dapat membuktikannya kepada pihak terkait dengan mendokumentasikan, mencatat, dan menyimpan kertas kerja audit. Auditor mungkin juga akan menyiapkan kertas kerja mereka sendiri. Untuk apa? Untuk pencatatan, untuk pengujian, dan pelaporan mereka. Selain itu teman-teman semuanya, auditor juga dapat memperoleh dokumen yang disiapkan oleh klien audit maupun dari pihak ketiga. Dan biasanya nih teman-teman semuanya, bukti yang disiapkan oleh auditor lebih handal daripada yang diperoleh dari pihak ketiga dan bukti yang disiapkan oleh klien. Banyak ya. Selanjutnya ada contoh kertas kerja audit. Teman-teman semuanya, beberapa contoh kertas kerja audit. Yang pertama ada dokumen audit tentang sifat bisnis klien, dokumen audit rapat tim, bukti proses perencanaan termasuk program audit dan setiap perubahannya, bukti pertimbangan auditor atas pekerjaan audit internal dan kesimpulan yang dicapai, analisis transaksi dan saldo, analisis rasio dan tren yang signifikan, risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai, catatan tentang sifat, waktu, luas, dan hasil prosedur audit, bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan diawasi dan ditinjau, indikasi tentang siapa yang melaksanakan prosedur audit dan kapan prosedur tersebut dilaksanakan, rincian prosedur audit yang diterapkan berbagai komponen yang laporan keuangannya diaudit, dan yang terakhir teman-teman semuanya, hasil pengujian audit atas beban penyusutan.
Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah ya itu dari sekian mungkin hanya itu dari presentasi kami, hasil dari presentasi kami dari kelompok 3 tentunya teman-teman. Dan di sini saya ucapkan terima kasih, thank you for your nice attention. Dan di sini teman-teman semuanya, saya memohon maaf apabila selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok saya apabila dalam pengucapan atau ada tutur kata yang kurang sopan, kami minta maaf. Dan teman-teman semuanya, kita bakal buka sesi pertanyaan, sesi yang dimana teman-teman bisa mengajukan suaranya atau mengajukan pertanyaannya melalui raise hand atau bisa melalui via Google Chat, mohon maaf, via grup chat WhatsApp seperti itu. Sekian dari saya selaku moderator Ramaditya, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.